Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nadira yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terkini mengenai kegiatan haji pada tahun ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Melody yang akan menyiarkan langsung dari Arafah mengenai keadaan di sana. Silahkan Melody bisa diceritakan bagaimana keadaan di sana. Ya, terima kasih Nadira. Kembali lagi bersama saya Melody melaporkan langsung di Arafah Mekah. Di sini, jemaah haji sedang melakukan wukuf dengan cuaca yang sangat panas, mencapai 45 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang rendah. Bisa diceritakan bagaimana keadaan kesehatan dari jamaah tersebut? Dengan cuaca yang panas seperti ini, banyak sekali jemaah haji yang punya gangguan kesehatan, terutama dehidrasi. Saat ini sudah mencapai 6 jemaah haji yang mempunyai dehidrasi dan sedang dirawat oleh dokter TKHI di pos kesehatan. Kita di sini bersama Dr. Natasha sebagai tenaga kesehatan Haji Indonesia atau TKHI yang bertugas merawat jemaah haji yang mengalami dehidrasi. Boleh dijelaskan dok mengenai apa sih itu dehidrasi? Baik, jadi dehidrasi adalah suatu kondisi di mana hilangnya terlalu banyak cairan dari dalam tubuh. Dehidrasi terjadi ketika Anda kehilangan lebih banyak cairan yang Anda konsumsi dan tubuh Anda tidak memiliki cukup cairan untuk bekerja dengan baik. Tubuh manusia terdiri atas 40 hingga 75% cairan tergantung dari banyaknya jaringan lemak. Semakin banyak jaringan lemak, maka semakin sedikit komposisi cairan dalam tubuh. Kebutuhan cairan manusia per hari rata-rata 2 liter. Namun, kebutuhan cairan dapat meningkat pada kondisi tertentu seperti demam, suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas berlebih, serta dehidrasi. Berikut adalah gejala dehidrasi. Kelelahan, kehausan, bibir dan kulit kering, urin gelap atau berkurang, pingsan, dan nyeri kepala. Faktor risiko dehidrasi antara lain paparan panas, olahraga, obat-obatan seperti diuretik, penyakit seperti diabetes insipidus, sulit memperoleh akses air, demam, dan lansia. Dehidrasi sering terjadi pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, menurunnya rasa haus karena berkurangnya pengiriman sinyal rasa haus dengan bertambahnya usia. Yang kedua, penurunan komposisi cairan tubuh. Setelah usia 60 tahun, proporsi cairan dengan berat tubuh menurun menjadi 52% pada pria dan 46% pada wanita. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan atau polifarmasi. Dan yang keempat, tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga lansia perlu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Berikut pencegahan dari dehidrasi. Pertama, perbanyak minum. Pada saat haji, kebutuhan cairan akan bertambah dikarenakan udara yang panas, sehingga jangan menunggu haus untuk minum. Kedua, hindari minuman yang bersifat diuretik. Minuman yang bersifat diuretik atau menarik cairan seperti teh ataupun kopi akan membuat jemaah bolak-balik ke toilet karena harus buang air kecil. Semakin banyak cairan yang terbuang, maka semakin parah gejala dehidrasi yang dihasilkan. Ketiga, menghindari sengatan matahari. Gunakan pelindung kepala seperti payung atau topi untuk mencegah penguapan air akibat dari sengatan matahari, serta semprotkan air sesering mungkin ke area yang terkena sinar matahari. Komplikasi dari dehidrasi, yang pertama hipertermia atau suhu tubuh terlalu panas. Aktivitas fisik yang dilakukan terlalu berat, apalagi bila asupan cairan tubuh tidak dijaga dengan baik, dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami dehidrasi, serta berpotensi meningkatkan suhu tubuh secara drastis atau hipertermia, yang juga dapat memicu heat stroke. Yang kedua, yaitu kejang. Tubuh manusia membutuhkan elektrolit sebagai penghantar sinyal listrik antar sel. Ketika mengalami dehidrasi, otomatis terjadi pula gangguan keseimbangan elektrolit yang berupa penurunan atau peningkatan jumlah elektrolit tertentu. Padahal, keseimbangan elektrolit harus dijaga agar semua organ tubuh berfungsi baik. Jika tidak, sistem organ vital tubuh bisa terdampak. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Sirkulasi darah bisa terganggu saat tubuh mengalami dehidrasi. Padahal, darah mengandung oksigen dan nutrisi yang berguna untuk menyokong kerja organ-organ vital tubuh. Salah satu pertanda terjadinya shock hipovolemik merupakan sebuah kondisi gawat darurat akibat berkurangnya volume cairan atau darah di dalam tubuh. Kondisi ini ditandai dengan kesadaran yang mulai menurun, tekanan darah di bawah 80/60 mmHg.
Jika tidak segera ditangani, maka shock hipovolemik dapat mengancam jiwa. Hal itu karena volume darah tubuh tidak cukup untuk mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Baik, sekian live report dari saya, Melody di Arafah Mekah. Saya kembalikan lagi kepada Nadira di studio. Terima kasih. Terima kasih Melody yang telah menyiarkan langsung dari Arafah. Dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa air mineral sangat penting bagi tubuh kita. Semoga tidak terdapat lagi jamaah yang mengalami hal serupa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.